Ada sebuah sekolah dasar yang telah ditinggalkan di sebuah desa. Sekolah itu sudah lama kosong, tetapi setiap malam jendela-jendelanya memantulkan bayangan anak-anak yang berlarian di dalamnya. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Seseorang pernah mencoba masuk ke sekolah itu untuk membuktikan bahwa hanya ada bangunan yang kosong. Namun keesokan harinya ia ditemukan duduk termenung di tepi sungai dengan matanya yang kosong, menggendong sesuatu yang tidak kasat mata di tangannya. Tidak ada yang berani menyentuhnya. 3 hari kemudian ia menghilang begitu saja. Di tempat lain ada seorang perempuan bernama Lila yang datang ke desa itu. Lila adalah seorang perempuan yang baru saja kehilangan janin dalam kandungannya. Kehamilan yang ia nantikan selama bertahun-tahun berakhir dengan tragedi. Dan sejak saat itu, ia sering mendengar suara tangis bayi di dalam kepalanya. Dokter bilang itu hanya sekedar trauma, tapi Lila tahu ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah surat tanpa nama tiba di rumahnya. Hanya bertuliskan, "Jika kau ingin anakmu kembali, datanglah ke sekolah tua di desa Karangdowo saat bulan purnama." Lila tidak pernah memberitahu siapapun tentang kehilangannya. Tapi surat itu ada di tangannya, seolah seseorang tahu. Malam itu ia mengendarai mobilnya menuju desa Karangdowo. Perjalanannya terasa aneh. Jalan yang ia lalui tidak tertera di peta, dan kabut mulai turun semakin tebal. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, hanya pepohonan yang seakan bergerak sendirian. Saat ia tiba di depan sekolah tua itu, purnama bersinar tepat di atasnya, dan dari dalam sekolah yang gelap terdengar suara kecil yang memanggilnya. "Ibu." Sekolah itu berdebu dan dingin. Bangku-bangku kayu berserakan, papan tulis masih dipenuhi coretan yang sudah memudar. Tapi yang membuat Lila bergidik adalah barisan foto-foto lama yang terpajang di dinding. Foto anak-anak, tidak ada satupun yang tersenyum. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat. Di setiap foto, seorang perempuan berdiri di belakang mereka, siluet hitam dengan rambut menjuntai ke tanah. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi sangat berat. Ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Ketika Lila berbalik, ia melihat seorang bocah perempuan berdiri di ujung lorong. Bocah itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata kosong, lalu berbalik dan berlari ke dalam kelas yang lebih gelap. Tanpa sadar, Lila mengikutinya. Di dalam ruangan itu, udaranya lebih dingin lagi. Lila bisa mendengar detak jantungnya sendiri semakin cepat. Di sudut kelas, bocah tadi berdiri menghadap papan tulis. Tangannya kecil, kurus, dengan kuku panjang yang mencengkeram kapur. Perlahan bocah itu mulai menuliskan sesuatu. Lila melangkah lebih dekat. Kalimat yang tertulis di papan itu mencengkeram jiwanya. "Kau bukan ibuku, tapi dia adalah ibuku." Sebelum Lila bisa bereaksi, tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Dan suara itu, suara seorang perempuan dengan nada lembut, tetapi penuh kengerian, berbisik di telinganya. "Kau datang untuk mencari anakmu, tapi anak-anak di sini yang akan menemukanmu." Lila menahan nafas. Sentuhan di bahunya yang dingin terlalu nyata untuk dianggap sebagai ilusi. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu suara itu kembali berbisik di telinganya, lebih dekat dari sebelumnya. "Anakmu ada di sini." Seketika lampu neon di langit-langit kelas berkelip-kelip sebelum padam sepenuhnya. Kegelapan menelan ruangan. Lila meraba-raba kantong jaketnya dan menemukan ponselnya. Saat ia menyalakan senter, sesuatu bergerak di sudut kelas. Bocah perempuan tadi masih di sana, tetapi kini ia menatap Lila dengan mata kosongnya.
Pupilnya membesar seperti lubang hitam. Di belakangnya bayangan hitam mulai menjulur dari dinding, bergerak seperti tentakel yang merayap ke lantai. Lila melangkah mundur, tetapi pintu kelas telah menghilang. Dinding-dinding berubah. Kelas yang tadi ia masuki bukan lagi ruangan dengan bangku dan papan tulis. Kini hanya ada lorong panjang yang seakan tidak berujung, dengan pintu-pintu kayu di sisi kiri dan kanan. Semua pintu tertutup rapat, kecuali satu di ujung lorong yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu terdengar suara nyanyian. Lila merasakan dadanya sesak. Ia mengenal lagu itu. Itu adalah lagu yang sering ia nyanyikan saat masih mengandung dulu. Tangannya gemetar saat ia melangkah menuju pintu itu. Tapi sebelum ia bisa mencapai ambang, suara berderak terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Bocah perempuan itu kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah darinya. Kepalanya miring ke samping dengan gerakan tidak wajar, dan dari bibirnya yang pucat, ia tersenyum lebar. "Ibu, ayo pulang." Seketika semua pintu di lorong itu terbuka dengan suara keras, dan dari dalam kegelapan, puluhan tangan kecil merangkak keluar. Lila berlari, nafasnya terengah-engah, lututnya hampir saja menyerah. Lorong itu terasa semakin panjang. Tak peduli seberapa jauh ia berlari, pintu di ujung terasa sama jauhnya. Di belakangnya, suara kaki-kaki kecil berlarian di lantai. Lalu, suara tawa lirih menggema. Sebuah suara yang tidak asing, suara seorang perempuan. Lila menahan rasa takutnya dan memaksakan diri untuk berlari lebih cepat. Ia mencapai pintu yang terbuka di ujung lorong dan menerjang masuk. Begitu ia berada di dalam, pintu tertutup sendiri dengan suara keras. Ia terengah-engah, bersandar pada dinding. Ruangan itu berbeda dari yang lain. Tidak ada papan tulis, tidak ada bangku, hanya ada cermin besar di sisi dinding, hampir memenuhi seluruh permukaannya. Di hadapannya, sosoknya sendiri terpantul di cermin, tapi ada sesuatu yang aneh. Refleksi dirinya tidak mengikuti gerakannya. Lila mengangkat tangan, tetapi bayangannya tetap diam. Lalu, perlahan, bayangan itu tersenyum. Bibirnya bergerak, tetapi bukan suara Lila yang keluar. "Kau telah datang. Saatnya kita bertukar tempat." Sebelum Lila sempat bereaksi, bayangan itu mengulurkan tangan dari balik cermin dan mencengkeram lehernya. Lila ingin berteriak, tetapi suara nyanyian itu kembali menggema, memenuhi seluruh ruangan. Dan dari kegelapan, Wewe Gombel akhirnya menampakkan diri. Cengkeraman dari dalam cermin semakin kuat. Lila meronta, tetapi semakin ia melawan, semakin bayangan itu menekan tenggorokannya. Di antara kepanikan, ia melihat sesuatu dalam pantulan cermin. Di belakangnya, Wewe Gombel berdiri tinggi dan kurus, dengan rambut menjuntai ke tanah. Matanya hitam tanpa bola mata, dan bibirnya menyerigai lebar, menampakkan gigi-gigi runcing. Perutnya yang buncit bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Suara lembut namun mengerikan itu terdengar lagi. "Kau datang mencarinya, tapi kau tak sadar, kau telah meninggalkannya sejak lama." Cermin tiba-tiba bergetar, dan bayangan Lila berubah. Ia melihat dirinya dalam keadaan yang berbeda. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan ia sedang menggendong sesuatu. Ia seorang bayi, tetapi wajah bayi itu kabur seperti diselimuti kabut hitam. Lila terisak. Ia ingat semuanya. Bukan hanya kehilangan janinnya, ia yang telah membuangnya. Kehamilan itu bukan keinginannya. Ia berada di ambang kehancuran ketika mengetahui dirinya mengandung. Tidak ada dukungan, tidak ada cinta. Dalam keputusasaan, ia memilih meninggalkan bayinya sebelum ia sempat melihat dunia. Wewe Gombel tertawa lirih seakan menikmati penderitaan Lila. Anak-anak yang dibuang, anak-anak yang dilupakan, mereka semua milikku. Bayangan Lisa dalam cermin mulai tersenyum, menyeramkan, perlahan menggantikan refleksi aslinya. Jika ia tidak segera bertindak, dirinya yang asli akan lenyap.
menjadi bagian dari dunia Wewe Gombel, dan bayinya sudah menjadi milik Wewe Gombel. Lila tidak punya banyak pilihan. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia menarik nafas dalam dan mengingat satu hal yang mungkin bisa menyelamatkannya. Ia mulai menyanyikan lagu yang dulu ia nyanyikan untuk janinnya. Suara Lila lirih, gemetar, tetapi terus mengalun. Lagu itu mengisi ruangan, bergetar di dalam cermin, mengguncang dunia yang dibuat Wewe Gombel. Perempuan itu mendesis marah. "Tidak, kau tidak bisa mengambilnya kembali." Tapi Lila tetap bernyanyi. Cermin mulai retak. Bayangan dalam cermin bergetar, kehilangan bentuknya. Dari dalam perut Wewe Gombel terdengar suara-suara, bukan tangisan, tetapi bisikan anak-anak yang memanggil, "Ibu," dengan suara rindu. Lila tahu inilah saatnya. Dengan sekuat tenaga, ia menabrakkan dirinya ke cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping dan suara jeritan Wewe Gombel menggema di seluruh lorong. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, dan dalam sekejap semuanya lenyap. Lila terbangun di depan sekolah tua. Udara dingin menusuk kulitnya. Ia melihat sekeliling. Sekolah itu kini tampak kosong dan tak berbahaya. Tak ada lorong panjang, tidak ada suara anak-anak, tidak ada Wewe Gombel. Tetapi di pangkuannya ada sesuatu. Sebuah kain putih terlipat rapi, seakan membungkus sesuatu yang sangat kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kain itu. Di dalamnya hanya ada segenggam tanah bercampur abu. Lila menangis. Ia tahu ia telah terlambat. Bayinya tidak akan bisa kembali. Namun sebelum ia berdiri, angin berhembus lembut membawa suara kecil yang familiar. "Ibu." Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana. Tapi di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok kecil berdiri di tepi hutan, tersenyum padanya sebelum menghilang di dalam kabut. Lila tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya ataukah sebuah perpisahan. Namun satu hal yang pasti kini ia mengerti. Anak-anak yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk dipanggil kembali.